Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, penataan ruang dan otonomi daerah. Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mengoptimasikan kepentingan antar para pelaku pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Otonomi daerah dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom. Potensi pembangunan kelautan Indonesia, yaitu sumber daya dapat pulih, sumber daya tidak dapat pulih, energi kelautan, dan jasa kelautan. Adapun permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir yaitu kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, overeksploitasi sumber daya hayati laut, pencemaran, konflik pemanfaatan ruang, keterbatasan sumber dana pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemiskinan masyarakat pesisir, kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan, lemahnya penegak hukum. Pentingnya pengelolaan wilayah pesisir. Yang pertama, wilayah pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Yang ketiga, karena tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir. Dan yang terakhir, wilayah pesisir biasanya merupakan sumber daya milik bersama. Kemudian, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di masa lalu. Kebijakan pemerintah selama 30 tahun terakhir itu berkaitan dengan persoalan politik. Artinya, kebijakan kelautan merupakan resultan dari lemahnya posisi politik sektor ini di mata pemerintah, sehingga bagi pemerintah aspirasi dan kepentingan sektor kelautan tidak begitu penting untuk diakomodasi dalam kebijakan publik. Karena itu, upaya rekonstruksi kebijakan kelautan perlu diperjuangkan di dua arena sekaligus, yakni di arena ekonomi dan arena politik. Kemudian, kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di masa yang akan datang. Yang pertama ada landasan umum, yang kedua ada visi pembangunan sumber daya pesisir dan lautnya, yang ketiga kebijakan, dan yang terakhir program kerja Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Yang pertama, kewenangan daerah dalam desentralisasi. Peran serta tantangan sektor kelautan dalam era desentralisasi pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Implikasi otonomi daerah terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Dan terakhir, terhadap pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, implikasi dan konsekuensi tersebut diantaranya adalah kelembagaan sumber daya manusia, fiskal atau keuangan, praktek pengelolaan, dan terakhir partisipasi masyarakat. Adapun presentasi saya, sekian dan terima kasih.